Shalom The Warriors. Dalam program acara Man of God ini, prianya Tuhan, di mana program ini akan membahas seputar permasalahan yang berhubungan dengan pria. Dan tentunya akan dibahas dari sisi firman Tuhan. Yuk, jangan lupa nonton acara ini dan saksikan terus. Dan yang paling penting adalah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Nah, penonton yang ingin bertanya, bisa juga tuliskan pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kami, bisa lihat di nomor rekeningnya ada di dalam kolom deskripsi. Yuk, mari kita saksikan. The Warriors, the Man of God Lover. Jumpa dengan kita semuanya. Minggu lalu kita ada Pak Farul, ada Henry, ada Pak Prana. Hari ini kita punya pakar kekinian yang muncul kembali. Yeah. Halo ada semua. Kita sambut kehadirannya. Mari kita Sambut Reinhard. Apa kabar Om Bimo, Om Rana? Ya, luar biasa, Ren. Gimana luar biasa, kabar? Ren. Ya. Hari ini kita masih melanjuti tema-tema yang sedang viral ya. Yang misalnya tentang peminor. Hari kita tentang pelakor nih. Emang sih di konten The Warriors ada pelakor. Ya, dua menafkat ngebahas 3 part dari sisi perempuan nih. Ya. Tapi kita mencermati dari sisi laki-laki. Sebetulnya pelakor kan semua laki-laki ya. Menurut teman-teman semua nih yang The Man of God ya, pelakor tuh salah nggak sih menurut lulu pada semuanya? Nih, kita pengen dengan narasumber pakar kekinian tentang pelakor. Reinhard. Apa dia pelaku? Pelaku. Kalau pelaku berarti aku cewek dong. Korban berarti. Belum tentu juga, sekarang sama laki. Gitu. Eren. Ya, kalau bahas tentang pelakor, berarti kita harus lihat dari sisi perempuan gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi laki-laki, ya. Kalau menurut Om Bimo nih, aku balik tanya dulu. Ya, dibalikin gue lagi. Hagar itu rebut Abraham apa enggak? Apa Hagar rebut Abraham enggak dari Sarah? Nih, kalau gue dari dua sisi gue lihat, ya, bukan gue lihat musuh Daud ya, gue lihat ya maksud gue. Jadi pertama nih, sebenarnya Hagar kan awalnya nggak mau, ya, untuk menjadi madunya si Abraham. Tetapi kan si Sarah maksa, karena Sarah menganggap bahwa dia tuh udah nggak punya apa ya kesempatan untuk hamil lagi ya. Nah, ketika kesempatan itu diberikan oleh Sarah, lalu dan dia melihat bahwa posisi dia bisa menjadi seorang istri, seorang ratu lah ya, karena itu dia ambil kesempatan itu. Selama ini menjadi budaknya Sarah, terus dia punya kesempatan, dia ingin menjadi majikannya si Sarah. Akhirnya si Hagar itu merebut Abraham. Bagi saya ya, kan ternyata si Hagar bisa memiliki keturunan dari Abraham. Misalnya, nah mau nggak mau, angin segar ada di Hagar. Tadi bisa menguasai harta milik si Abraham, karena merasa bahwa dia nyonya hari ini, walaupun malu, jadi istri kedua lah, anggapnya itu. Pelan-pelan lama-lama saat tersingkir nih. Gitu kan? Posisi Hagar merebut posisi si Sarah. Nah, bagi saya, Hagar itu adalah contoh tokoh pelakor, salah satu pelakor ya, di Alkitab. Gitu kan? Nah, kembali gue tanya nih, kalau nanya gue nih Ren, open ke si Henry sebagai host bintang tamu malam ini nih. Hen, kalau menurut lu bagaimana Hen? Ini versi gue nih. Kalau kita lihat kan sesuatu nggak boleh satu sisi nih, Hen. Tapi ada banyak sisi nih. Nah, kalau itu gimana Hen? Menurut lu Hagar itu? Nah, kalau dari saya sih dari dulu kan dijelasin kalau kayak misalnya budak itu
dia nggak punya hak ya, nggak punya hak karena kalau dia udah dibeli sama tuannya ini ya dalam hal ini kan bisa si pria atau wanita. Nah kalau begitu budak udah dibeli, mereka tuh tidak ada pilihan kan. Waktu itu juga sempat dijelasin kan bagaimana kondisi budak saat itu. Nyawa mereka pun juga di tangan majikannya kan. Jadi mereka juga, bagi saya mereka nggak ada pilihan. Nah, Hagar ketika ditawarin di posisi seperti itu ya pasti tergoda juga. Apalagi dia statusnya bisa naik nih, stratanya nih. Apalagi setara sama Abraham. Abraham kan di saat zaman itu kan dibilang kaya raya, terus juga dianggap sebagai raja. Otomatis kan Hagar ini statusnya naik. Nah, cuman terakhirnya, akhir yang kita tahu ceritanya tuh, Hagar memandang rendah si Sarah, nyonyanya. Ya, mungkin yang disitulah mulai cekcok kan, timbul timbul di dalam rumah tangga, biasa bilangnya tuh ributan ya, konflik. Nah, biasa kan kayak gitu kan, akhirnya udah heboh ya, kalau orang luar kan lihat, wah ternyata ada kayak pelakor di dalam, ada orang ketiga gitu. Nah, sekarang nih kan lu dari gue udah nih ya. Sekarang kan lu balik ke gue, lu sebalikin ke lu kasih ke Henry. Gue nggak afdol ya bagi gue kalau nggak dari versi sesepuh nih. Sesepuh kita ada paparan kan malam ini. Ada apa cucu? Nah, kalau versi lu bagaimana nih? Kan lu paling tua nih ya. Misalnya lagi nih, yang paling tua tuh paling bijak ya. Ya kan? Kalau nggak bijak jadi pajak gitu. Jadi menurut lu bagaimana nih Pak Prana? Versi lu bagaimana? Kalau si Hagar, kalau menurut gua pelakor, pelebut laki orang, berarti itu ada yang ada niat itu adalah perempuannya. Kalau si Hagar ini kan sebenarnya dia nggak ada niat, dia itu mau karena pada saat si Sarah memberikan kesempatan gitu loh, bukan memberikan kesempatan, dibiarin aja gitu, dikasih peluang. Kalau pelakor kan sebenarnya kan dia memang nggak ngasih peluang, nggak ada yang nyuruh dia gitu loh, dia memang niat untuk ngerebut suami orang itu. Jadi menurut gue sih Hagar bukan pelakor ya, gitu loh. Walaupun status Abraham itu suami gitu. Kalau menurut gue gitu Om. Karena kan versi gue ada, versi persepsi si Concon udah, Papana udah nih, Papana bilang bukan pelakor. Nah, sekarang lu belum jawab pertanyaan gue tadi. Apa tuh? Versi lu apa? Hagar tuh siapa? Hagar tuh pelakor bukan? Kalau menurut aku, dibilang pelakor, ya iya. Karena kalau kita mau relevansikan ya ke sekarang ini, banyak juga yang kayak gitu, Mimo. Jadi istri pertama, bahkan ada yang ngerasa kayak ya udahlah, yang penting suami gue kasih gue duit, yang penting suami gue kasih gue materi segala macam. Nggak taunya giliran suaminya direbut sama yang lain dia baru marah gitu. Awalnya tuh kayak ngerasa biarin amat gitu, suami gue juga mau main di luar, bodo amat gitu, yang penting gue tiap hari dapat duit, tabungan jalan terus gitu kan, segala macem. Nah ntar giliran direbut baru ngomel-ngomel. Itu kan yang kejadian sama si Sarah kan, sama si Hagar juga kan. Ketika awalnya si Sarah ngasih aja udah biarin, tapi ketika direndahkan begitu dia marah gitu kan. Nah ini yang banyak terjadi sekarang ini. Jadi kita, kalau aku lihat Hagar ini adalah merebut daripada si Sarah juga, walaupun si Sarah awalnya ini ya membiarkan ya udahlah lu sama dia aja gitu. Tapi ya kan soal Abraham kan dipaksa. Ya kan? Karena Abraham penolak kan, karena si Sarah maksa kan. Dia maksa, lalu disodorkan nih si budak ini menjadi ya teman tidurnya si Abraham lah. Nah makanya gue bilang ini, sekali gue bilang sama orang ini, laki-laki itu kayak kucing disodori ikan asin. Awalnya pasti malu-malu kucing, tapi pas udah di depan mata disikat juga gitu kan. Lahap. Ya kan, malah lahap kan. Mana orang bilang, oh enggak Hagar, kayak Pak Abraham bilang Hagar bukan gitu kan ya. Tapi kalau versi dari definisi ya makna kata pelakor, posisi Hagar ya pelakor gitu bagi gua gitu. Karena
pelakor itu kan merebut posisi istri yang sah. Ya, betul. Ya, posisi suami yang sah dari istri itu kan. Nah, kemarin gue liat konten TikTok ya. Terus ternyata si TikTokers ini yang buat konten, dan ini suamiku, ini istri pertamanya, ini istri keduanya, Oh, saya tahu istri ketiganya, gitu kan. Yang lagi makan bukan? Iya, terus ini suamiku bilang mau ambil istri keempat, gitu kan. Gue ini bukan pelakor bagi gue. Ini pelahap gitu kan. Ya kan? Maksud gue satu aja buat pusing gitu. Ini 3, mobil 4 gitu kan. Gue nggak tahu deh bagaimana caranya. Pengkoleksi. Iya, dia kayak kolektor gitu kan. Ya kan? Makanya pelakor menurut lu gini, Ren. Pelakor menurut lu itu salah atau dosa sih, Ren? Salah iya, dosa juga iya, Om Bimo. Karena kan kita tahu sendiri kan bahwa Gue sebentar ya. Gue sebentar, gambar gue hilang sebentar lu. Ya. Terus Ren. Nggak apa-apa, ntar ini di tengah-tengah dipotong aja lah. Nggak aneh aja kalau ngomong sendiri. Enggak, muncul. Gue buka pintu. Ulang lagi, Ray. Oh ya udah. Ya, jadi kalau dilihat salah iya, dosa juga iya, Om Bimo. Tapi kita lihat dulu dosanya itu kayak gimana. Maksudnya kan kalau lagi proses pacaran terus tiba-tiba ada yang ngerebut, tapi memang nggak taunya Tuhan sediain jodohnya sama yang merebut itu kan nggak salah. Cuman kalau misalkan sudah menikah, ya salah posisinya dan dosa juga. Karena kan dibilang kalau menikah cukup sekali kan. Gitu. Nah, kan kita nggak tahu nih kasusnya si Sarah dan si Hagar. Kalau kita bilang bahwa istrinya itu si Sarah kan. Dan posisi Hagar kan sebagai budak kan. Disuruhlah si Hagar kepada si Abraham. Lalu Abraham meneguri si Hagar. Ya kan, kalau dibilang definisi dari si Lot, posisi menikah kan ya. Kan kita nggak tahu nih, Hagar tuh dinikahi atau enggak. Atau hanya sebagai teman tidur doang gitu kan ya. One night stand lah gitu kan. Tapi dia berulang-ulang. Kalau dilihat ceritanya kan kayaknya si perjinahan. Karena siapa? Oh ya, maksudnya kalau dilihat dari ceritanya kan sebenarnya tujuan Sarah kan hanya mau mempunyai anak kan tadinya kan. Tapi dia nggak berpikiran sampai si budaknya itu bakal memandang rendah dia kan. Nah, kejadian itu kan sebenarnya banyak juga itu yang terjadi di sini. Akhirnya ribut rumah tangga orang gitu loh. Nah, kan gini, itu versi kita melihat bahwa si Hagar kan pelakor ya. Tapi kita harus lihat dari versi laki-laki kan. Tadi gue bilang di awal kan. Sebenarnya konten ini pernah diangkat oleh Women of God kan. Dan mereka kan emosional karena sama-sama perempuan. Nah, kalau lu jadi laki-lakinya, terus tiba-tiba ada perempuan datang sama kita nih, lu seneng gak sih? Oh ya, kalau namanya kayak Abraham deh. Oh ya, kalau misalnya posisi Abraham ya pasti senang. Apalagi sebagai laki-laki. Cuman kan kayak kita ngambil kasusnya kan Abraham lupa, maksudnya bahwa dia udah dijanjiin Tuhan kan bakal punya anak dari anak kandungnya sendiri. Nah itu kan mereka kan jadinya kan karena mau cari jalan cepat, terus kemudian tawaran dari istrinya si Sarah itu menggiurkan juga, seperti yang dulu kan pas saya ngomong kan, Hagar ini adalah budak yang tafsirannya, maksudnya budak masih muda, masih bahenol, ya gitulah. Kalau sebagai laki-laki ya kenapa enggak gitu. Iya. Nanti dari awal kita mencermati dari sisi laki-laki kan. Pada sisi perempuan masih emosional. Ini laki gue nah. Gue pengen ngangkat dari sisi laki-laki ya. Tentunya pasti dia senang dong. Apalagi istrinya mengizinkan lagi nyodor gitu kan. Nah, kasus ini kan nih ada Henry, ada Rain kan belum married. Nah, gue pengen nanya ke Pak Prana nih, Pak Prana. Ya kan, lu udah berkeluarga, ya istri lu sendiri di luar rumah kerja. Nah, terus tiba-tiba dia bikin gue kerja susah-susah nih. Daripada lu kesepian di rumah,
gue suruh pembantu sebelah lah gitu ya, jadi teman lu di rumah gitu kan ya. Buset deh. Yang Kacau. Mendingan jangan contohnya, apa? jangan ART lah, jangan ART kasih. Gue tanya, Hagar apa posisinya? Sama kan? Iya, ART. Iya. Mana gue bilang tadi, kalau lu di rumah, istri lu kasih nama lu nih, lu nggak temenin di rumah kan? Terus tiba-tiba, Pak, itu ada pembantu sebelah, Pak. Yang Om Bimo, yang suka bawa anak tetangga sore-sore main sepeda ya. Nah itu gue bilang tadi, nyuapin gitu kan. Tiba-tiba bini lu nyuruh itu ke lu. Gue tanggapan lu nih, Pak Prana. Lu sama kayak Abraham nggak? Kalau gue sih orang, kalau gue ya bro, kalau gue statusnya kayak begitu, gue mah kagak tertarik bro. Tapi kalau secara misalnya penampilan, misalnya kita nggak bikin posisi dia lah, misalnya ada ibu orang di sebelah gitu, misalnya belum married, anak SMA gitu. Itu yang di sebelah kayaknya kalau sendirian di sore-sore nggak ada yang temenin aja gitu. Ya mungkin gua mau juga kali. Ya, tapi itu mau dong ya. Iya. Mana kita nggak tahu nih, kan kata si Hedi tadi, pasien bilang bahwa itu masih muda, Pak Henol kan. Iya. Ya. Kalau terjadi gini, emang si pembantu sebelah, ya mbak sebelah itu emang Mbak Henol nih, Pak Prana. Iya. Gua lagi. Ya terus. Ya, terus kan nggak pernah dibahas Hagar tuh cantik atau enggak. Ya kan itu kalau aku suka, nah tiba-tiba si mbak sebelah tuh nggak cantik tapi Mbak Henol. Terus bini lu nyuruh, lu sama dia deh Pak, selama gue pergi. Jatuh nggak lu? Dulu judulnya Inem pelayan seksi. Inem pelayan seksi kan? Gitu. Dia jatuh kali itu, kalau gue jatuh. Jatuh pasti. Mana pada perempuan dan ibu-ibu yang menyaksikan juga, jangan kasih kucing ikan asin, pasti dimakan sama dia. Mas lagi ada itu suamimu dan suami setia, jangan tawarin nggak setia, pasti nggak setia. Jadi terjadi pelakor ya, karena ada kesempatan yang diberikan. Kasus Hagar tadi kan, si Sarah memberikan kesempatan kepada siapa? Abraham. Supaya Hagar dijadikan sebagai teman tidurnya, istrinya untuk memiliki keturunan. Ya, jadi kita pengen gitu, kita lihat sisi laki-laki. Ternyata laki-laki itu ditawarin untuk kesempatan, pasti sikat, pasti dia mau, gitu kan? Saya nggak mengutuki pelakor tadi. Kenapa? Karena kita nggak lihat dari sisi yang lain dulu nih, ya kan? Bahwa pelakor itu salah. Sebentar dulu nih. Ternyata kok kasus si Hagar kan istri yang nyuruh. Jadi jangan generalisasi nih ya. Kalau istri yang nyuruh, ya kan, tentunya ya karena diizinkan. Tapi kalau istri yang nyuruh, tiba-tiba ini ada masuk dalam jebakan Batman tadi, kejadian, ya silakan aja bisa mendeskripsikan bagaimana juga. Tapi bagi saya, apapun alasannya, itu tidak dibenarkan. Gitu. Karena kenapa? Karena suami itu diuji kesetiaannya ketika apa? Ketika ada wanita lain, ya, di hadapan dia untuk ditiduri. Gitu. Kalau istri diuji ketika apa? Ketika suami nggak punya apa-apa. Tapi kalau laki diuji ketika perempuan nggak pakai apa-apa. Bisa aja lo. Om Bimo semenjak main sama aku bahas ini dosa gaulnya jadi banyak deh. Oh gitu ya. Oh iya. Kosakatanya nambah ya. Jadi banyak dia. Gua senang nampak kekinian. Jadi pinter dia sekarang, aku suka. Nih tips and trick dong. Tips dong buat para wanita nih dan juga para pria-prianya Tuhan untuk menjaga keutuhan rumah tangga ya, tentang menghadapi pelakor bagaimana nih? Coba kita dari mulai Henry dulu, nanti penutupan di Ren ya. Tips untuk laki-laki dan perempuan Tuhan. Tips saya sih ya, apalagi kalau misalnya untuk yang pasangan udah Kristen ya, banyak sekali. Kadang saya juga melihat sedih juga, maksudnya udah dinikahkan secara Kristen, tetapi berakhirnya cerai. Nah dulu yang konseling yang awal itu kemana? Maksudnya perkataan mereka di awal tuh gimana? Ketika saling mencintai, nanti bakal hidup susah sama duka bersama. Itu kemana di awal-awal? Jadi bagi saya itu
Alkitab juga sendiri bilang kesetiaan itu sangatlah penting, terutama bagi suami dan istri. Itu aja sih. Oke. Apa nah? Tips untuk pria dan wanitanya Tuhan ya. Iya bro. Nah. Iya dong. Ya. Kalau menurut gua sih tidak ada manusia siapapun yang sempurna gitu loh bro. Jadi bagaimanapun pasanganmu ya cari supaya hal tersebut, bagaimanapun pasanganmu ya terima aja gitu. Karena kan dari awal sebelum menikah pasti udah menerima, ada cinta mula-mula, kasih mula-mula, itu aja yang tetap dipertahankan gitu Om Bim. Oke, ini gue ya, saya closing Ren ya. Kasihlah pasanganmu dengan tulus, bukan dengan bulus. Iya, gue soal pintar sama Ren nih. Nah, lu closingan Ren, ya, lu kan tamu kehormatan Men of God Ren. Iya. Jadi lu tips apa sekalian quote Ren? Kita semua kita quote ya Ren. Kalau quote-nya gini paling. Aku pernah baca quote begini. Cintailah rumput tetangga karena rumput tetangga memang hijau. tapi enggak, itu quotes bisa dipatahkan. Memang rumput tetangga lebih hijau, tapi kalau hujan sama-sama becek. Jadi tetap rusak juga. Itu aja Om Bimo. Oke, teman-teman semua ada ide, saran, tema-tema yang gokil lah ya kita mau angkat supaya apa? Supaya Men of God Lover itu bisa lebih terbuka wawasannya, mendapat pengetahuan, juga menjadi suatu hal yang menarik untuk kita bahas ke depannya. Teman-teman belum subscribe silakan, teman-teman yang belum like silakan ya, teman-teman yang diberkati dengan acara ini bagikan pada semuanya. Ya, saya dengan Mas Bimo, dengan bintang tamu kita. Saya dengan Cuan-Cuan. Saya dengan Reinhard. Saya dengan Prana. Oke, sampai jumpa di Men of God Lover selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat berkati, selamat malam.